得到，躲躲藏藏，异族入侵，快看，好多尸体。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita novel dari series Penakluk Bintang. Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Terlihat kedua belah pihak dari kelompok Lo Feng dan lawannya kini saling menatap dengan senyum ramah. Namun di balik keramahan itu terdapat kewaspadaan yang sangat mendalam. Mereka tahu kerjasama hanyalah sebuah jebakan rapuh yang harus dilalui untuk sementara waktu. Karena untuk memasuki inti menara, satu-satunya cara hanyalah bekerjasama. Alhasil maka genjatan senjata sementara pun dipertahankan. Walaupun semua orang memahami bahwa genjatan itu hanya akan berlangsung sebentar saja. Begitu mereka berhasil menembus inti, harta karun yang mereka cari mulai terlihat, pedang dan tombak pasti akan kembali berbicara. Pada saat itu, tatapan Kaisar Jam Ungu menyapa kelompok Lo Feng. Sorot matanya tajam bagaikan bilah pisau yang siap mengiris. Lo Feng pun menoleh balik dengan pandangan dingin. Tidak ada upaya untuk menyembunyikan permusuhan. Karena masing-masing pihak sadar bahwa semua ini hanyalah urusan waktu. Mereka kemudian melangkah menyusuri jalan setapak yang begitu besar. Jalan yang melingkar mengitari inti menara yang menjulang hingga puluhan ribu kilometer. Mereka melewati aula-aula besar dan di sana pemandangan mengerikan pun terbentang. Mayat-mayat bertebaran di sepanjang jalan. Jumlahnya begitu banyak hingga sulit dihitung. Tubuh-tubuh yang tak bisa mati berserakan. Dan sisa tulang mereka menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka adalah para penguasa sektor. Sementara itu mereka yang levelnya lebih rendah seperti Tuan Domain ataupun tingkat alam semesta sudah lama musnah menjadi abu. Tubuh mereka lenyap di telan waktu. Semua mayat ini adalah korban yang mati di tangan 4 balapan puncak. Para kaisar dari 4 balapan puncak mungkin tidak menemukan menara pengorbanan. Namun mereka tidaklah kesulitan untuk memusnahkan penduduk asli. Serangan jiwa mereka meluluhlantahkan seluruh benua. Tidak ada yang mampu bertahan. Kaisar sekalipun mati seketika, apalagi pejuang tingkat lebih rendah dan penduduk biasa. Saat itulah Pressing Tiger menyampaikan pengamatannya secara mental kepada Lo Feng. Ia memperhatikan bahwa semua tubuh yang mereka lihat tidaklah memiliki cincin dunia, ruang, angkasa, ataupun senjata. Sehingga Lo Feng langsung memahami maksudnya. Sudah jelas bahwa Kaisar Malam dan S-Blade telah masuk lebih dahulu, menyapu bersih seluruh bagian menara kecuali inti. Semua harta dari 6 kaisar juga berbagai barang peninggalan telah mereka ambil. Pressing Tiger kemudian bertanya terus terang tentang hasil yang didapatkan oleh Lo Feng. Lo Feng menjelaskan kalau dirinya hanya berhasil mendapatkan 3 mayat kaisar. Namun mayat penduduk asli jauh lebih miskin dibandingkan manusia ataupun ras puncak. Sehingga meski mereka berstatus kaisar, harta yang mereka miliki tetap tidak seberapa. Sambil saling berkomunikasi lewat pikiran, hingga akhirnya mencapai pintu masuk menuju area inti. Di hadapan mereka terbentang sebuah bintang dengan 6 mata besar. Jalur-jalur itu bercahaya, dilapisi oleh membran tipis yang memancarkan energi menakutkan. Menurut informasi yang mereka miliki, 6 orang harus masuk melalui 6 jalur berbeda. Mereka harus menembus penghalang di dalamnya dan menempatkan jimat di ujung jalan. Hanya ketika ke-6 jimat terpasang bersamaan, pintu menuju inti akan terbuka. Dan harta karun yang bersembunyi di dalamnya pun bisa diakses. Iceblade menambahkan bahwa setiap jalur penuh dengan lapisan penghalang yang semakin kuat di setiap tingkatnya. Penghalang itu kemungkinan diciptakan oleh penduduk asli untuk mencegah generasi mereka yang lebih muda memasuki area inti dengan gegabah. Bagi Kaisar Jam Ungu, energi jalur ini terlalu berbahaya, dan jika itu adalah jebakan serangan khusus, nyawa mereka bisa melayang di dalamnya. Namun Pressing Tiger justru mengejek ketakutannya, bahkan Lo Feng menganggapnya pengecut. Ketegangan pun perlahan-lahan mulai meningkat, membuat Cang Emas, Iceblade, dan Jam Ungu mengerutkan kening penuh amarah. Perdebatan mental yang panjang teruslah berlangsung. Lo Feng sendiri sudah pernah mencoba menembus jalur ini sebelumnya. Ia yakin bahwa dengan sayap Changhu atau baju jirah yang dia miliki, energi penghalang itu tidak akan mampu menghabisinya. Bahkan bila tubuh buminya hancur, semua masih bisa dikendalikan. Kepercayaan diri itu membuat kelompoknya menaruh keyakinan pada Lo Feng. Setelah perdebatan berakhir, mereka semua tiba di depan pintu masuk. Tidak ada pilihan kecuali terus maju.
Maka kedua belah pihak memutuskan untuk memasuki jalur masing-masing. 6 jalur, 6 prajurit. Setelah itu, Lo Feng segera mengembangkan sayapnya untuk masuk ke dalam membran air yang melapisi jalan. Kekuatan membran itu tidaklah cukup untuk menghentikannya. Lapisan demi lapisan ia tembus. Setiap lapisan lebih kuat dari sebelumnya. Namun dengan tubuh bumi yang memiliki kekuatan setara lebih dari 10.000 penguasa sektor, Lo Feng dapat melewatinya tanpa kesulitan sedikit pun. Di ujung jalur, ia menemukan dinding dengan celah berbentuk segitiga. Celah ini cocok dengan jimat yang ia bawa. Lo Feng segera mengapungkan jimat itu dan meletakkannya perlahan di tempatnya. Saat jimat itu pas, ukiran di sepanjang jalan menyala terang, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Suara yang samar pun bergema dari jalur-jalur lain, hingga akhirnya keenam jalur itu pun bergetar bersamaan. Ukiran yang ada di dalamnya menyala semakin terang, dan mereka tahu harta karun sebesar itu pasti dilindungi oleh bahaya yang tidak kecil. Namun justru karena itulah mereka berani mengambil risiko. Di dalam ruang kendali inti menara, sebuah gambar 3 dimensi melayang, memperlihatkan setiap bagian menara. Saat Lo Feng dan teman-temannya baru memasuki menara, gambar mereka pun ikut terekam. Di sana, sebuah boneka robot berlengan 6 pun duduk. Boneka ini menyerupai penduduk asli, namun sebenarnya adalah sebuah kecerdasan buatan yang telah berevolusi menjadi AI hidup. Selama bertahun-tahun telah mengawasi menara, AI ini menyaksikan banyak hal dan ia menyadari adanya invasi dari ras alien. Ia kemudian berdiri melangkah ke arah sebuah membran air di sampingnya, lalu masuk ke dalam jalur yang terhubung dengan negara dewa. Jalur tetap ini mirip dengan yang pernah dibangun di kerajaan Gunung Naga Hitam. Hanya saja lebih mudah dipertahankan karena jaraknya dekat. Yaitu akhirnya muncul di sebuah pegunungan luas. Di depan istana megah, dari atas ia dapat melihat samar-samar tempat tinggal para penduduk asli Yanjia, yang mana merekalah yang selamat dan hidup di negara dewa itu. Selang berapa saat sebuah sosok berjubah emas dengan 6 lengan muncul. Dialah pemimpin dari klan Pribumi. Lalu AI pun memberi hormat dan melaporkan bahwa menara mereka telah diserang oleh pejuang ras lain. Mendengar hal itu, pada awalnya dia terkejut, namun seketika dia kembali tertawa ketika menyadari bahwasanya menara pengorbanan, simbol besar ras mereka, akhirnya diserang. Baginya ini adalah kesempatan yang sudah ditunggu sejak lama. Ia segera memanggil seluruh kaisarnya. Semuanya memiliki 6 lengan, kulit keras bak batu, kepala botak, dan energi mereka sama menandakan level kaisar. Tuan ini memberitahu bahwa menara yang dulu mereka rebut akhirnya diserang. Kegembiraan menyelimuti mereka, sebagian menangis, sebagian gemetar penuh semangat. Mereka pun mengenang masa lalu, ketika ras mereka hampir punah akibat perburuan 4 balapan puncak. Dari puluhan ribu yang melarikan diri, hanya sedikit yang selamat, membawa warisan dan harta demi harapan kebangkitan. 6 pemimpin mereka gugur dan tanpa ke-6 jimat mereka tak pernah bisa memasuki area inti untuk mengambil harta yang tersimpan. Namun kini keadaan berubah. Invasi dari ras alien akan membawa jimat ke hadapan mereka, membuka jalan menuju harta yang telah lama terkunci. Inilah kesempatan yang sudah lama mereka tunggu-tunggu. Dulu pada zaman kuno yang jauh sebelum peradaban modern berkembang, sebuah tragedi besar pernah menimpa penduduk asli di benua utama Yanjia. Mereka adalah kaum yang lemah jika dibandingkan dengan kekuatan ras puncak lainnya. Penduduk asli itu hanyalah manusia biasa di tengah luasnya jagat raya. Bahkan dalam seluruh ras mereka tidak ada 10 orang kesatria sejati yang mampu berdiri setara dengan lawan-lawan mereka. Di hadapan kekuatan 4 ras puncak yang telah lama menguasai medan perang, mereka bagikan semut kecil yang mudah diinjak-injak. Para kesatria dari ras Yanjia menyadari bahwa mereka menjadi target utama dalam bencana itu. Peluang mereka untuk melarikan diri sangatlah rendah, hampir mustahil. Karena itulah dengan penuh kesadaran mereka memilih untuk membagikan seluruh harta berharga mereka kepada rakyat mereka sendiri. Harta itu awalnya dibagi menjadi 100 tim kecil pewaris. Sementara 9.900 tim lainnya hanya dijadikan umpan. Semua itu diatur dan memanfaatkan 10.000 menara yang masing-masing memiliki tingkatan dan fungsi berbeda. 9.900 tim itu digunakan sebagai pelindung sekaligus umpan di hadapan 4 ras puncak. Mereka dilengkapi dengan energi khusus dari menara pengorbanan, sebuah kekuatan yang mampu menyembunyikan diri dari transmisi dan riak luar. Namun meski memiliki pelindung itu, materi yang mereka miliki tidak lebih dari rata-rata, bahkan tidak bisa dikatakan lemah. Sangatlah berbeda dengan 100 tim pewaris.
Setiap tim waris dipimpin oleh 6 orang kaisar, sedangkan 90.900 tim lainnya hanya memiliki total 6 pejabat dalam keseluruhannya. Perbedaan itu semakin jelas dalam harta karun. Tim biasa hanya memiliki harta yang sedikit, sementara tim pewaris menyimpan harta sejati, yang memang disiapkan agar kelak dapat membawa kebangkitan kembali bagi ras mereka. Salah satu dari 100 menara warisan itu adalah menara yang kelak akan dimasuki oleh Lo Fang. Dan menara tersebut juga memiliki 6 orang pemandu kaisar yang menjaganya. Di puncak gunung, angin menderu dengan kencang. Ke-12 kaisar yang berhasil selamat menatap ke depan dengan mata menyala penuh kegilaan. Mereka sadar ini adalah waktunya untuk pergi menuju menara. Tanpa ragu, mereka segera menembus selaput udara melingkupi bangunan raksasa itu dan masuk ke dalam ruang kendali menara. Di dalam sana, prajurit berjubah emas berdiri di depan bersama kaisar lainnya. Sebuah kecerdasan buatan segera muncul, menampilkan proyeksi 3 dimensi yang menggambarkan keseluruhan menara. Dengan simulasi ini, mereka pun dapat melihat siapa saja yang telah memasuki menara. Kaisar gemuk yang berada di antara mereka berbicara pelan namun tegas. Ia meyakini kalau 6 orang ini adalah kaisar-kaisar puncak yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan item khusus yang mereka miliki, mereka mungkin bahkan lebih kuat dari perkiraan. Para kaisar lainnya terkejut dengan analisis itu. Namun kaisar gemuk yang bernama Xiuqi ini meyakinkan mereka bahwa ia tidak pernah salah. Menurutnya, ke-6 orang ini berasal dari 2 kubu berbeda. Meskipun saat ini mereka tampak bergerak bersama, perbedaan kecil dalam sikap dan tanda-tanda tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka sebenarnya adalah musuh alami. Fakta itu memberikan secara harapan karena perpecahan mereka bisa dimanfaatkan. Namun Xiuqi juga memperingatkan bahwa para kaisar rendah tidak akan banyak berguna dalam pertarungan yang akan datang. Pertarungan melawan musuh-musuh ini akan sangat berbahaya dan mereka tidak memiliki teknik sehebat ras alien. Kehilangan warisan maka sama saja dengan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Oleh karena itu, para kaisar rendah harus segera kembali ke negara dewa. Mereka harus tetap hidup agar bisa memimpin masa depan ras mereka. Dengan berat hati, 8 kaisar itu menerima perintah dan meninggalkan tempat ini. Sementara 4 orang kuat yang bertahan di ruang kendali. Keempat prajurit itu adalah Xiuqi, Guru Dewa, Puai, Ladimo, dan Menbu. 2 di antaranya adalah kaisar tertinggi. Dalam proyeksi itu terlihat bahwa area inti terdiri atas 3 ruangan utama, 2 ruangan harta karun, dan 1 ruang warisan. Ruangan harta karun berisi berbagai macam bahan berharga, senjata, dan barang misterius. Sementara ruangan warisan menyimpan seluruh teknik yang dikumpulkan oleh ras mereka selama ribuan tahun. Teknik inilah yang lebih penting dibandingkan harta karun manapun. Karena tanpa teknik itu, ras mereka tidak akan mampu melahirkan generasi baru prajurit yang kuat. Semua kaisar yang masih ada di sana hanyalah hasil dari era bencana. Tanpa adanya regenerasi setelah itu, maka tujuan utama mereka adalah merebut ruangan warisan dan memindahkannya ke negara dewa. Ruangan harta karun yang pertama bisa dibuka dengan mudah karena mereka sudah mengenal caranya sejak lama. Tapi ruangan kedua membutuhkan jimat khusus dari ras mereka untuk bisa diakses. Menurut Xiuqi, ruangan kedua itu menyimpan harta puluhan kali lebih banyak daripada yang pertama. Meski begitu, dia menegaskan bahwa mereka tidak boleh tergoda. Yang lebih penting adalah ruangan warisan, karena hanya itulah yang bisa menjamin kelangsungan ras mereka. Rencana pun akan disusun. Mereka akan membiarkan 6 individu itu saling bertarung habis-habisan di ruang harta pertama. Meski ruangan itu sudah lama kosong, Xiuqi akan meletakkan beberapa kotak kosong di dalamnya, lengkap dengan pesan dari para tetua yang telah gugur. Dan begitu musuh-musuh mereka akan terkecoh dan saling bertarung demi mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada isinya. Tanpa pikir panjang, keempat prajurit pun menjalankan rencana itu. Setelah Xiuqi kembali dari mempersiapkan ruangan pertama, mereka melihat melalui proyeksi bahwa 6 jimat telah diaktifkan. Mereka sadar sudah bisa mengakses ruangan warisan dan harta kedua. Mereka harus mendapatkan setidaknya 1 jimat dari musuh. Sementara itu, 6 individu musuh sudah memasuki area inti. Lo Fang dengan hati-hati melindungi dirinya menggunakan sayap sahu, melangkah masuk dan mendapati dirinya berada di aula luas. Di tempat itu sudah berdiri Cang Emas, Jam Ungu, dan Kaisar Malam. Tak lama kemudian, Yang dan Harimau Penusuk juga tiba. Mereka segera bergabung dan pihak masing-masing. 2 kubu kini berdiri berhadapan saling untuk bersaing. Ketegangan meningkat meskipun mereka sebelumnya bekerjasama untuk bisa masuk ke area inti. Kini kerjasama sudah tidak diperlukan. Setiap saat pertarungan bisa saja terjadi. Mereka mulai memandang satu sama lain dengan waspada, menimbang kelemahan lawan.
Chang Emas, Ice Blade, dan Jam Ungu lalu berpisah, terbang menuju arah yang berbeda untuk berusaha mendapatkan harta karun lebih dahulu. Sementara itu Kaisar Malam memperingatkan kelompoknya agar tetap waspada, terutama Lo Fang yang tubuhnya abadi bisa dianggap paling lemah di antara mereka. Pertempuran yang menentukan pun sudah semakin dekat. Di dalam menara kuno yang megah, 3 sosok legendaris, Chang Emas, Ice Blade, dan Jam Ungu melesat menembus udara. Mereka dipisahkan dalam 2 jalur berbeda, terlihat seperti cahaya yang berkelip di sepanjang dinding menara. Sang Kaisar Malam segera memutuskan langkahnya. Ia memilih untuk mengikuti Chang Emas, karena tahu bahwa lawan itu adalah yang tercepat sekaligus terkuat. Ia memperhatikan Pressing Tiger dan Lo Fang yang kerap dia panggil Yang, untuk menuju jalur lainnya. Mereka tidaklah boleh membiarkan 2 pesaing lainnya mendapatkan harta karun tersembunyi. Pressing Tiger menerima perintah itu dengan patuh, bahkan mengejek bahwa lawan mereka hanyalah bermimpi jika mengira bisa merebut harta itu. Maka kedua tim pun bergerak di jalur yang berbeda. Seluruh menara dilapisi oleh ukiran rumit yang menjadikan medan khusus. Di dalamnya, teleportasi sama sekali tak dapat digunakan. Setiap prajurit hanya bisa mengandalkan kecepatan terbang mereka. Lo Fang segera menunjukkan kemampuannya, sayap perak yang indah mengapak kuat. Tubuhnya melepas bagaikan kilat, menembus jalur sempit dengan kecepatan yang membuat Pressing Tiger tertinggal jauh. Suara desisan Sao dan Misao mengiringi setiap akselerasinya. Pressing Tiger menyadari bahwa dirinya tidaklah mampu mengikuti Lo Fang. Ia tahu Lo Fang memang tidak sekuat dirinya, tetapi kemampuan terbang di ruang terbatas adalah alasan ia diundang dalam misi berbahaya itu. Lo Fang semakin mempercepat langkahnya, tubuhnya seolah menyatu dengan kelokan jalur. Melihat inti menara dengan bentuk berliku, ada bagian yang begitu sempit, bahkan mengharuskan seorang pejuang berkelok tajam hingga 180 derajat. Kondisi ini memaksa semua orang untuk mempelabat kecepatan mereka, sama seperti mobil di bumi yang tak bisa melaju kencang di jalan penuh tikungan. Sehebat apapun kendaraan itu, tikungan akan selalu memaksa pengemudi untuk melambat. Bagi para pejuang kosmik yang terbiasa melaju secepat cahaya, tikungan-tikungan itu adalah siksaan. Mereka harus mempercepat lalu kembali memperlambat berulang kali sepanjang jalur. Chang Emas merasakan frustasi yang memuncak. Ia tahu kecepatannya luar biasa, tetapi di jalur ini keunggulannya dipaksa teredam. Sebaliknya, Kaisar Malam yang memiliki sayap lincah mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Ia mendekat seolah menertawakan kelemahan Chang Emas di tempat seperti itu. Namun Chang Emas tidaklah tinggal diam dan ia menoleh ke belakang. Dari matanya memancarkan kilatan petir tebal. Petir itu menyebar menjadi jaring raksasa, menutup rapat seluruh jalur Kaisar Malam dan terpaksa dia pun harus menembus jaring itu. Meski berhasil, kecepatannya terganggu. Chang Emas tetap berada di depan, melaju dan sekali kembali menembakkan jaring petir untuk memperlambat lawannya. Kaisar Malam tentu saja kesal. Sementara itu di jalur lain, Lo Fang memperlihatkan keunggulannya. Ia mampu bermanuver dengan sempurna, melaju hampir 10 kali lebih cepat daripada Jam Ungu dan Ice Blade. Kedua kaisar itu terkejut melihat kecepatannya, namun mereka tetap meyakini bahwa Lo Fang hanya unggul dalam terbang di ruang terbatas, bukan dalam pertarungan sejati. Jam Ungu pun mengeluarkan kekuatannya. Dari mulutnya meluncurkan lolongan aneh yang menciptakan riak gelombang menghantam tubuh Lo Fang. Armor peraknya memblokir serangan itu. Meski kecepatannya sedikit menurun, dengan tekad yang tak tergoyahkan, Lo Fang kembali mengepakkan sayapnya, menembus di antara kedua lawan dengan kecepatan yang membuat mereka tak sempat bereaksi. Ice Blade segera meminta Jam Ungu untuk kembali menggunakan kemampuan penghentinya. Jam mengeluarkan lolongan kedua, menciptakan jam raksasa dari riak energi yang menjebak Lo Fang. Ledakan besar bergema membuat tubuh Lo Fang terhentak dan kecepatannya menurun. Namun ia kembali mengguncang sayapnya dengan kekuatan luar biasa. Ia berhasil melesat maju meninggalkan lawan-lawannya. Kedua kaisar itu hanya bisa menggertak gigi. Mereka tahu kini alasan Kaisar Malam membawa Lo Fang. Manusia bersayap perak itu memiliki kemampuan luar biasa tak dimiliki siapapun di jalur sempit. Sementara itu di ruang kendali menara, 4 prajurit pribumi mengamati jalannya pertempuran melalui proyeksi. Mereka menyaksikan dengan mata penuh kebencian, mengingatkan masa lalu ketika ras-ras puncak kosmos menghancurkan tanah dan rumah mereka. Mereka berharap para pejuang itu saling menghabisi satu sama lain agar setidaknya ada kepuasan kecil bagi dendam mereka. Namun di lubuk hati, mereka tahu bahwa mimpi untuk membalas dendam hanyalah angan-angan. Ras mereka terlalu lemah. Bahkan jika mereka bangkit berkali-kali lipat, tetap akan mudah dihancurkan oleh kekuatan puncak alam semesta.
Namun kebencian mereka tetaplah membara. Mereka berjanji suatu hari nanti para ras besar itu akan merasakan kehancuran yang sama. Jalur yang ditempuh Lo Feng kini membawanya semakin dekat ke ruang harta karun pertama. Ia terus bergerak cepat, memeriksa kamar demi kamar. Sebagian besar kosong hingga akhirnya dia menemukan sebuah ruangan dan pintu besar yang setengah terbuka. Di dalam ruangan itu terbujur tubuh abadi seorang penduduk asli. Luka-lukanya menunjukkan bahwa ia gugur akibat serangan jiwa. Lo Feng memasuki ruangan itu dengan hati-hati. Pandangannya segera tertuju pada sebuah platform transparan yang memancarkan energi kuat. Di atasnya terdapat 3 kotak perak seukuran buku dengan ukiran indah yang menghiasi permukaan logamnya. Ia membaca tulisan kabur di atas platform yang menggunakan bahasa kuno dari benua utama Yanji. Tulisan itu menjelaskan bahwa ras mereka sedang berada di ambang kepunahan. 3 kotak itu masing-masing berisi cincin dunia dengan harta luar biasa yang diharapkan mampu membangkitkan kembali kejayaan ras mereka. Namun kotak itu hanya bisa diaktifkan oleh keturunan mereka sendiri. Lo Feng pun terkagum, kotak yang terbuat dari logam tingkat G9 itu sudah bernilai lebih dari 1 miliar elemen campuran, bahkan sebelum isinya dibuka. Ia tahu kekuatan setingkat kesatria diperlukan untuk membukanya dengan paksa. Namun tanpa ragu dia segera menyimpan ketiga kotak itu. Saat itulah Ice Blade dan jam tangan ungu memasuki ruangan. Mata mereka menyala penuh kegilaan. Meski tidak melihat kotak secara langsung, mereka tahu Lo Feng pasti menemukan sesuatu yang berharga. Terikat mereka bergema hingga jalur lain, menarik perhatian Cang Emas dan Kaisar Malam. Keduanya segera melesat menuju sumber suara, menyadari bahwa harta karun telah ditemukan. Petarung besar di dalam menara pun semakin dekat dengan puncaknya. Semua perjuangan kini menuju ke satu titik yang sama, didorong oleh ambisi, keserakahan, dan dendam. Masing-masing ingin menjadi pertama merebut harta karun yang bisa mengubah nasib ras dan peradaban mereka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.